Game online bukan barang baru bagi anak-anak zaman sekarang, terutama mereka yang tumbuh di kota-kota besar. Game online kini mudah diakses. Tak hanya lewat smartphone atau tablet, juga di gerai-gerai rental game online yang kini menjamur. Namun ada bahaya yang mengintip di balik game online. Bukan hanya kecanduan. Tanpa mereka sadari, aksi-aksi kekerasan bahkan mungkin pornografi terekam dalam memori bawah sadar anak-anak. Mereka kemudian dengan mudah meniru aksi-aksi yang mereka lihat dalam game online. Fidelity, humility, Savage! Jumpa lagi dengan saya Dr. Hayatun Nufus. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bahaya kecanduan game online terhadap psikologis. Kecanduan tentu bukan merupakan hal yang baik. Nah, saat seseorang mengalami kecanduan, termasuk kecanduan bermain game online, maka ia akan cenderung memprioritaskan game online tersebut dibandingkan dengan kepentingan sehari-hari lainnya. Misalkan seperti makan, tidur, bekerja, belajar, bersosialisasi dengan lingkungan, dan lain sebagainya. Apabila kecanduannya untuk bermain game online tersebut tidak terpuaskan, maka orang tersebut bisa menjadi gelisah, kemudian marah, depresi, dan tidak beraktivitas dengan baik seperti semestinya. Secara psikologis, kecanduan game online seperti halnya kasus-kasus kecanduan lainnya, yaitu bisa memicu aktivitas dopamin yang berlebihan. Nah, dopamin sendiri merupakan salah satu senyawa kimia di otak yang memiliki peran penting dalam regulasi proses reward dan juga motivation. Peningkatan aktivitas dopamin jika masih dalam batas yang wajar, maka bisa membantu meningkatkan konsentrasi, kemudian memperbaiki suasana hati dan juga membuat seseorang aktif dalam menjalankan aktivitas sosial lainnya. Namun, jika aktivitas dopamin ini meningkat secara berlebihan, maka penderita bisa mengalami agitasi, kemudian kecemasan berlebih, euforia, hedonisme, hiperaktif, insomnia, mania, paranoid,
stres dan juga tidak mampu mengontrol diri sendiri, sekaligus juga mengalami peningkatan energi dan juga libido yang sulit untuk dibendung. Lebih lanjut, pecandu game online seringkali tidak menyadari bahwa dirinya mengalami kecanduan akan hal tersebut, sebab ia merasa sangat nyaman saat melakukan hal tersebut. Beberapa jenis game online juga dibuat dengan menyediakan dunia fantasi yang sangat mirip dengan dunia nyata, namun bisa dikontrol oleh pemainnya. Akibatnya, bermain game online seperti ini juga dijadikan cara pemainnya untuk lari dari masalah, termasuk ketika apa yang dialaminya dalam kehidupan nyata yang tidak selalu sesuai dengan harapannya. Nah, karena kecanduan bermain game online ini pula, hubungan sosial penderita biasanya menjadi terkendala. Akibatnya, ia bisa mengalami kendala dalam hubungan rumah tangga, lingkungan pertemanan, pekerjaan, dan juga lain sebagainya. Karenanya, sebisa mungkin jauhkan diri kamu dari segala macam kecanduan, termasuk juga kecanduan bermain game online ya. Jika hal ini dilakukan secara wajar, maka bermain online bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk melepaskan kejenuhan. Namun, jika berlebihan, tentu hal ini tidak baik bagi kesehatan kamu, baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, apabila Anda bermasalah dengan kecanduan game online, maka jangan segan untuk memeriksakan diri langsung ke dokter atau ke dokter spesialis kejiwaan, supaya keluhan kamu ini dapat ditangani dengan baik. Oke sobat, demikianlah informasi kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Yang biasa main game tuh dosa apa nggak dosa? Tergantung gamenya Ustaz. Ada yang gamenya tebak-tebakan Ustaz, menebak ini ayat berapa dari Al-Quran. Oh ya nggak apa-apa kalau gitu jemaah. Tapi siapa yang main kayak gitu jemaah? Orang yang hafal Quran. Ada mungkin permainan yang mubah, tapi ada permainan yang jelas-jelas haram. Mungkin dosanya kecil. Orang kalau berpikir, nggak Ustaz ini cuma memandang. Ada beberapa game yang menampakkan wanita sebagai lakonnya, sebagai aktornya. Na'udzubillah jemaah. Anda kalau ngelihat game-game tersebut ya, kadang kala ada gambar perempuan ya. Ada orang yang bermain. Enggak Ustaz, Anda tidak melihat Ustaz. Anda suka dengan apa ya? Dengan teknik dia, dengan keahlian dia. Tapi dia kan perempuan katanya. Ya enggak Ustaz, Anda ghaddul basar. Gimana mau ghaddul basar? Perlahan, wallahi sebagian orang itu jadi budaknya game. Di kamar mandi main game, di masjid main game, karena udah kecanduan. Makanya seorang muslim menghindari hal itu. Kalau mau permainan yang nyata, main bola lah. Sebagian orang itu jago main bola, tapi di mana? Di handphone. Masya Allah dia jamaah. Yang sehat itu kakinya apa jempolnya? Jempolnya dong yang sehat. Semua badannya sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis Sahal bin Sa'ad berkaitan dengan dosa kecil. Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Hati-hati kalian dengan dosa-dosa yang diremehkan. Kaqaumin nazalu fi batni wadin, seperti sebuah kaum yang turun di perut lembah. Mereka sedang singgah, mereka sedang camping, mungkin duduk di tempat itu. Faja'a dza bi'udin wa ja'a dza bi'udin. Akhirnya semua orang cari kayu bakar yang kecil-kecil, ranting ini dibawa, ranting ini dibawa, sampai akhirnya ranting itu banyak dan bisa membuat roti yang mereka taruh di panci itu jadi masak. Padahal gara-gara ranting-ranting dan dahan-dahan yang kecil. Seperti itu dengan dosa-dosa kecil.
Ahibati fillah, bagaimana kalau yang diremehkan ini dosa besar?